di tengah perjalanan si Asrama dan Suro tadi, dia bertemu dengan Parupu dan Prawi tadi, Gandharwa tadi, yang mencoba menggoda si Raden Asrama tadi. Lah keduanya akhirnya ketika akan dipikut oleh Raden Asrama, keduanya bisa menghilang lagi, Mas, karena wujudnya adalah lelembut itu tadi atau jin tadi. Jadi dia bisa menghilang seenaknya saja seperti itu. Nah, akhirnya Prabu Basukesti di negara Wirata kedatangan Manungkara yang membawa Reca Basutari dan Janjatmoko tadi, Mas Bayu, yang berwujud patung tadi. Nah, terus melihat anaknya jadi patung itu gimana, Mas? Nah, pertama itu dia sedih sekali karena yang dia cari kok malah anak yang sangat dicintainya kok malah berubah menjadi patung seperti itu. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Dalam kesempatan ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang penasaran apa saja kisah dan lakon yang ada di epos tersebut. Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Mas Gurit, dalam epos Mahabharata kali ini Mas Gurit mau bercerita tentang lakon apa lagi, Mas Gurit? Oh iya, terima kasih Mas Bayu atas pertanyaannya. Pertama-tama saya akan menyapa dulur-dulur dan teman-teman yang menyaksikan video kita, yang selalu mengikuti video kita dari awal hingga sampai saat ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian para teman-teman maupun yang menonton video maupun yang ada di sini. Saya mengucapkan terima kasih. Mas Bayu, kali ini masih tetap sama, kita masih membahas tentang leluhur para Pandawa, Dupata dan Kurawa, khususnya yang terah dari kerajaan Wirata dulu, Mas Bayu. Karena cerita epos Mahabharata ini mempunyai lakon-lakon yang sangat banyak sekali. Dari beberapa kerajaan yang ada di epos cerita Mahabharata itu memiliki cerita-cerita yang sangat banyak sekali, Mas Bayu. Kali ini saya akan membahas tentang pernikahannya Manungkara, Mas Bayu. Pernikahan Manungkara ya, Mas? Ya, cerita tersebut dimulai ketika Raja Wirata yang Prabu Basukesti pada itu sudah mempunyai anak, yaitu Raden Basutoro yang saya ceritakan kemarin, dan juga dihadap patihnya bernama Patih Jayaloka, ya, dan juga Begawan Sugondo dan Brahmana Radya, Mas Bayu. Nah, pada saat itu hari pasewakan tersebut yang dirembuk adalah sang raja kebingungan karena dia kehilangan anak putrinya bernama Dewi Basutari, yaitu adiknya Basutoro. Nah, yang bernama Dewi Basutari. Ya, itu kemana, Mas Gurit itu? Nah, Dewi Basutari tersebut hilang dari Projo itu tidak ada yang mengerti, Mas Bu. Tiba-tiba hilang begitu saja. Tidak ada yang mengetahui, kalau pergi pun ora pamit seperti itu. Nah, saat berembuk tentang hilangnya Dewi Basutari, datanglah Prabu Suroto dari negara Malawa dan mengatakan bahwa anaknya yang bernama Asrama ingin mengabdi ke kerajaan Wirata. Raden Asrama ingin mengabdi ke kerajaan Wirata. Lalu sang raja Wirata Basukesti tadi menerima hal baik tersebut untuk pengabdian si Raden Asrama tadi. Namun harus menunggu karena dia masih memikirkan putrinya yang hilang tadi, yaitu Dewi Basutari tadi. Dan jika nanti Basutari sudah ketemu, si Asrama boleh mengabdi ke negara Wirata. Nantinya akan diberi hadiah sebagai perwujudan persahabatan antara negara Malawa dan negara Wirata, seperti itu. Lalu Suroto menjadi tenang, lega hatinya dan minta pamit untuk kembali ke negara Wirata.
Malawa ya? Ke negara Malawa, ke negaranya si Raden Asromo tadi. Nah akhirnya Patih Jayaloka diutus oleh sang raja pergi ke pertapan Saptarga, pertapannya Kamunoyoso Mas Bayu, untuk menanyakan istilah yang bedek di mana keberadaannya Dewi Basutari ya, karena Kamunoyoso dianggap empu yang sangat luar biasa pada zaman itu, istilahnya mengetahui apa saja yang nantinya ditanyakan seperti itu. Nah setelah itu pindah tempat di negara Suroteleng, itu negaranya para jin, para hantu dedemit seperti itu. Rajanya di situ bernama Gandharwa Janjatmoko Mas Bayu. Dia memiliki 2 adik Gandharwa yang juga seorang Gandharwa, seorang raksasa, seorang lelembut yang bernama Parupu dan Prawi. Parupu dan Prawi. Nah, Gandharwa Janjatmoko pada saat itu ternyata yang menculik Basutari adalah Gandharwa Janjatmoko tersebut. Raksasa tersebut Gandharwa Janjatmoko. Nah, Gandharwa Janjatmoko itu menculik Basutari, intine kepengen menikahi si Basutari. Nah, namun kan di situ Basutari kan tidak mau, maka dari itu pas saat diculik tersebut si Basutari tidak mau, lalu si Gandharwa tadi berusaha mencari Gunodesti istilahnya. Itu apa Mas Kulit? Seperti guna-guna agar nantinya si Basutari mau dengan Gandharwa Janjatmoko tersebut. Nah, akhirnya si Gandharwa Janjatmoko pergi sendiri untuk mencari Gunodesti tersebut. Nah, di pertapan Saptarga, Kamunoyoso tadi kedatangan Patih Jayaloka yang diutus rajanya Basukesti tadi, mengatakan sang raja untuk mencari keberadaan Basutari. Lalu Kamunoyoso mengatakan bahwa sebentar lagi sang putri itu akan mendapatkan jodoh. Lalu pada saat itu Patih Jayaloka tadi kan senang, lega hatinya. Jayaloka tadi senang mendengar kabar baik dari sang Kamunoyoso. Akhirnya sang Wiku tadi Kamunoyoso mengutus anaknya Sekutrem untuk mencari keberadaan keponakannya, yaitu Bambang Manungkara. Manungkara itu saya jelaskan, itu adalah anak dari Manunbowo, dari Resi Manunbowo. Jadi masih ada sedulur antaranya Kamunoyoso dan Manunbowo, jadi masih keponakan seperti itu kalau dengan Sekutrem. Nah akhirnya si Manunbowo tadi, si Sekutrem tadi pergi mencari Manungkara yang hilang tadi. Lalu saya jelaskan Mas Bayu, Manungkara adalah anak dari Resi Manunbowo. Jadi Resi Manunbowo itu masih tunggal dengan Resi Kamunoyoso. Jadi berarti kalau dengan Sekutrem masih keponakan istilahnya itu, kalau keponakan. Nah pada saat itu si Sekutrem diutus oleh Kamunoyoso mencari Manungkara yang kelihatannya dia menyukai si Basutari, anaknya Basukesti tersebut. Lalu berangkatlah si Sekutrem mencari Manungkara. Lah tidak lama berselang datanglah malah Manunbowo, ayahnya Manungkara itu datang ke pertapan Saptarga, lalu mengatakan bahwa mencari anaknya yaitu Manungkara tadi. Dan si Kamunoyoso tadi mengatakan bahwa sudah mengutus Sekutrem untuk mencari si keponakannya tadi, dan tidak lama lagi si Manungkara tersebut akan terlihat di negara Wirata. Nah, lalu Kamunoyoso bersama Manunbowo pergi saja ke negara Wirata untuk istilahnya menjemput nantinya di negara Wirata. Nah, saat Sekutrem mencari keberadaan Manungkara, dia di tengah jalan dibegal oleh macan, bertemu dengan seekor macan. Nah, macan perang melawan macan si Sekutrem tadi. Macan tersebut dipanah, akhirnya Badar menjadi Bathara Narada. Bathara Narada dan mengatakan bahwa Manungkara itu sedang bertapa di tengah hutan. Hutan tersebut bernama hutan Kumbara. Maka dari itu si Narada mengutus si Sekutrem untuk segera menuju ke hutan Kumbara tadi. Nah, pada saat itu Manungkara di situ sedang bertapa supaya mendapat petunjuk lah istilah untuk bisa menikah dengan Dewi Basutari tadi. Lalu datanglah Sekutrem pada saat itu bertemu dengan si Manungkara. Manungkara bertemu dengan Sekutrem, artinya berpelukan istilahnya. Digoleki kowe ning ndi tadi, tak goleki seperti itu. Akhirnya si Kamunoyoso mengatakan bahwa saya bertapa di sini untuk nantinya bisa menikahi dengan Basutari, minta petunjuk bisa menikah dengan Basutari. Nah, lalu Sekutrem mengatakan bahwa kalau mengatakan pesan dari Kamunoyoso nanti istilahnya mengko jodoh ki bakal ketemu seperti itu. Kalau nanti jodoh ki pastilah bertemu. 1000 jalan jodoh pasti bakal ketemu.
Lalu Manungkara lega akan hal itu, lalu pergi ya, diutus mencari Basutari, karena Basutari hilang dari negara Wirata tadi. Nah, dan si Manungkara pergi mencari Basutari, Sukutrem pun kembali ke Saptarga seperti itu. Lalu Manungkara karena merasa bertanggung jawab karena dia menyukai si Basutari tadi, Basutari kok malah hilang, maka istilahnya supaya bisa rabi tak goleki lah wong wedok tadi, Basutari tadi. Dicarilah Basutari. Pada saat itu dia di tengah jalan bertemu dengan Gandharwa Janjatmoko yang mencari Gunadisthi tadi. Si raksasa tadi ya Mas? Raksasa tadi. Lalu Janjatmoko mengatakan bahwa dia sedang mencari Gunadisthi atau guna-guna untuk menikahi Dewi Basutari. Nah, dari sini Manungkara mengetahui bahwa Basutari tersebut hilang dari negara Wirata, bahwa diculik oleh si Janjatmoko tadi. Terus apa yang dilakukan si Basutari, Mas Gurit? Sebelum Mas Gurit jawab, diminum dulu Mas Gurit. Mungkin banyak dari pemirsa yang penasaran apa yang dilakukan Basutara setelah mengetahui berita tersebut, tapi sebelumnya kita minum dulu. Lalu apa yang dilakukan Manungkara, Mas Gurit? Nah, pada saat itu Manungkara kan mengetahui bahwa yang menculik adalah Janjatmoko, dan Janjatmoko pun kan tadi sudah jujur bahwa dia mencari Gunadisthi untuk mengguna-guna si Basutari. Nah, Manungkara pada situ berpura-pura, Mas Bayu. Dia berpura-pura ingin membantu Janjatmoko. Nah, namun ia meminta imbalan kepada Janjatmoko. Lalu Janjatmoko kan karena senang akan ada yang membantunya, jadi kayak akan terlaksana niatnya menikahi Basutari. Lalu dia memberikan imbalan kepada si yang membantu, yaitu Manungkara, ya berupa yaitu Manihara, Lengo Mukswala, Sela Martyu Jiwa, Kantong Arumba, lalu Lengo Pranawa, Oyot Bayura, Banyu Bayura, dan Candi Sekti, Mas Bu. 8 pusaka yang diberikan. Pusaka-pusaka tersebut juga sangat sakti dan memiliki keampuhan tersendiri-sendiri. Nah, setelah pusaka tersebut diberikan kepada Manungkara, nah barulah dia jujur pada saat itu mengatakan bahwa dia itu adalah utusan Prabu Basukesti yang mencari keberadaan Dewi Basutari yang hilang dari projo tersebut. Nah, pada saat itu Janjatmoko marah karena dia sudah memberikan imbalan, namun gagal kan, tidak jadi, si Manungkara tidak membantunya malahan. Lalu mendengar perkataan bahwa si Manungkara adalah utusan Prabu Basukesti, Janjatmoko marah, lalu terjadi peperangan di antara mereka berdua. Mereka berperang, lalu Janjatmoko pun diusapi oleh Manihara yang pusaka yang diberikannya tadi. Diusapi Manihara dan berubah menjadi Reca, Mas Bayu. Reca itu patung ya? Jadi jadi si Janjatmoko berubah menjadi patung. Lalu di tempatnya Gandharwa tadi, tempatnya si Janjatmoko tadi, disabeti oleh Oyot Bayura, juga pusaka yang diberikan tadi. Tempatnya tersebut bernama Randu Alas. Sehingga pada saat disabeti dengan Oyot Bayura, barulah terlihat nampak. Tadi kan negara Kajiman, jadi orang kasat mata tidak bisa melihat. Nah, lalu disabuti dengan Oyot Bayura tadi, tempat tersebut menjadi kelihatan. Nah, pada saat itu Parupu dan Prawiti, adiknya Janjatmoko tadi, marah melihat hal tersebut, lalu berperang lagi melawan si Manungkara tadi. Saat akan diusapi Manihara, keduanya segera menghilang. Jadi Parupu dan Prawiti tadi bisa menghilang dulu, Mas. Namun sebelum menghilang, ternyata si salah satu Gandharwa tersebut mengusapi dulu si Dewi Basutari hingga berubah menjadi Reca juga, menjadi patung. Bisa malah berubah menjadi patung atau Reca tadi lah. Akhirnya Manungkara mengetahui hal tersebut, Recanya si Basutari tadi dan Recanya si Janjatmoko tadi dibawa ke negara Wirata untuk diserahkan di sana. Nah, Prabu Surata tadi mengajak anaknya, yaitu Asrama tadi, untuk menuju ke Wirata, Mas Bayu, karena sudah mendapat izin yang saya katakan awal tadi dari Basukesti tadi. Nah, di tengah perjalanan si Asrama dan Surata tadi, dia bertemu dengan Parupu dan Prawi tadi, Gandharwa tadi, yang mencoba menggoda si Raden Asrama tadi. Lah, keduanya akhirnya ketika akan dipikut oleh Raden Asrama, keduanya bisa menghilang lagi, Mas, karena wujudnya adalah lelembut itu tadi atau jin tadi. Jadi dia bisa menghilang seenaknya saja seperti itu. Nah, akhirnya Prabu Basukesti di negara Wirata kedatangan Manungkara yang membawa Reca Basutari dan Janjatmoko tadi, Mas Bayu, yang berwujud patung tadi. Nah, terus
melihat anaknya jadi patung itu gimana, Mas? Nah, pertama itu dia sedih sekali karena yang dia cari kok malah anak yang sangat dicintainya kok malah berubah menjadi patung seperti itu. Nah, pada saat itu datanglah Prabu Sutoro tadi bersama Asrama beserta Kamunoyoso dan Manunbawa tadi yang di Saptarga tadi juga pergi ke Wirata. Nah, jadi semua ngumpul di negara Wirata tadi ya. Akhirnya sang raja mengatakan kepada Resi Manunbawa, ayahnya Manungkara, bahwa si Basutari bisa kembali namun berwujud reca, berwujud patung. Itu tadi sang raja sedih bagaimana cara mengembalikannya. Di situ timbul suatu keputusan yang dibuat oleh si Kamunoyoso. Apa, Mas? Pada keputusannya bahwa siapa saja yang bisa membuat Basutari kembali ke wujud manusia semula, maka dia yang berhak menjadi suaminya. Nah, pada saat itu Manungkara lalu mengusapi reca tersebut, recanya Basutari tadi dengan Manihoro lagi. Lalu Basutari kembali ke wujud semula, ke wujud manusia lagi. Nah, jadi yang menikahi itu yang bisa mengusapi itu. Nah, iya, betul sekali. Lalu Manunbawa ayahnya Manungkara tadi, dia terpukau atas keahlian anaknya tadi, si Manungkara tadi. Kok iso seperti itu? Dia mendapat ilmu tersebut dari mana? Lalu si Manungkara menjelaskan bahwa dia mendapat ini dari Janjatmoko tadi yang ditipunya tadi. Lalu si menjelaskan satu-satu tadi, si Manungkara menjelaskan bahwa reca satunya itu adalah yang menculik Basutari. Tadi kan dia membawa reconya si Janjatmoko tadi ya, dan si Basutari sudah sembuh, tinggal satu lagi yaitu Janjatmoko, dan mengatakan bahwa reca tersebut atau patung tersebut adalah yang menculik Dewi Basutari. Nah, lalu sang raja mengutus untuk mengembalikan Gandharwa tersebut ke wujud semula. Nah, setelah dikembalikan ke wujud semula berwujud Gandharwa lagi, si Janjatmoko bukannya terima kasih malah menantang perang lagi atau mengamuk lagi. Akhirnya Manunbawa ayahnya si Manungkara tadi matek Aji Danurdara, Mas Bayu. Gimana, Mas? Matek Aji Danurdara hingga membuat Gandharwa tersebut ngelumpruk tanpa daya atau bertobat seperti itu, tidak memiliki kekuatan lagi. Manunbawa kan juga seorang begawan atau seorang resi, jadi dia memiliki aji-aji dan kesaktian juga. Nah, akhirnya sang raja mengutus Janjatmoko tadi untuk kembali ke tempatnya, ke asal mulanya seperti itu. Lalu akhirnya Manungkara menikah dengan Basutari, terjadi pernikahan, dan Raden Asrama tadi, anaknya Prabu Surata tadi, akhirnya dinikahkan dengan anaknya Prabu Basukesti yaitu Dewi Basuwati. Nah, seperti itu, Mas Bayu. Sedikit cerita tentang pernikahannya si Raden Bambang Manungkara anaknya Manunbawa, mendapat beberapa cobaan, yaitu Basutari diculik oleh Janjatmoko, namun bisa dikembalikan walaupun berwujud patung atau reca tadi, diusapi dan kembali ke wujud semula. Dan Raden Asrama tadi bisa menikah dengan anaknya Basukesti bernama Basuwati, Mas Bayu. Ya, terima kasih ya Mas Grit atas kisahnya tadi. Iya. Nah, nanti Mas Grit bisa cerita lagi ya Mas Grit. Iya, Mas Bayu. Masih banyak kan? Masih banyak lagi, Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Grit tentang kisah Manungkara yang menikah dengan Dewi Basutari dan Raden Asrama menikah dengan Dewi Basuwati. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.